Semuanya dihajar nih kok. Apa sih yang dicari kok? Yang dicari kesibukan sih sebenarnya. Sibuk kok. Karena gue udah nggak clubbing ya, udah nggak nge-DJ. Masuk. Abis jenguk nih kan. Gimana nih? Sama habis jenguk. Jenguk teman gue, Islaira. Iya gimana? Bawa apa kok? Kondisinya Ada seperti temen apa? gua. Temen gue keadaannya baik kemarin gua lihat. Kondisinya sudah pulih lah dari selesai operasi, terus ngelihat anaknya juga, terus juga say hi kepada keluarganya sama pasangannya juga dan keluarganya. All good sih, bagus. Babynya sehat banget, babynya ganteng, putih, itu yang gue lihat. Dan mungkin lebih detailnya langsung ke orang tuanya ya, karena gue nggak mau detailin tingginya apa walaupun gue tahu segala macam. Cuman pasti kalian penasaran mirip siapanya kan? Panggilan Koko? Ya mirip ibunya lah pasti gitu. Kan ibunya kan Erika itu kan putih aslinya. Iya. Sih udah gue kasih dari podcast gue sama sosial media gue udah sampaikan. Nggak usah diperpanjang di sosial media dengan komentar-komentar netizen yang membela satu pihak tapi menghujat yang satu bela yang ini, hujat yang ini. Gini loh, poinnya kan udah jelas, saya udah ngomong, saya nggak perlu ulang-ulang lagi ya, ini terakhir ya. Dua-dua tuh pasti kita anggap salah, oke? Dan ini bukan hal yang harus kita normalisasi. Tapi kita sebagai individu juga harus punya empati, di mana kita melihat bagaimana orang itu, bagaimana dia memperbaiki apa yang salah, dan kita harus memberikan dia kesempatan. Kecuali kesempatan itu tidak diberikan kepada mereka, sudah diberikan kepada mereka, tapi mereka tidak menggunakan itu. Karena setiap orang tuh punya second chance. Kalau orang menyerukan boykot, ya fairnya boykot dua-dua. Iya. Kalau pengen nolong ya tolong dua-dua gitu. Jangan pilih-pilih kasih. Karena saya tahu kan pasti di dalam dunia sosial media selalu orang pengen ada yang dimenangkan gitu. Nah kalau gue nggak ada di poin itu, poin gue adalah jadi manusia, mereka pernah bikin salah, kita juga pernah bikin salah. Mereka harus belajar untuk memperbaiki diri supaya bisa menjadi contoh. Karena kita pun juga seperti itu kan, itu namanya belajar dewasa gitu. Kok menjembatani kembali nggak kok untuk bertemunya DJ Panda dengan babynya sendiri? Udahlah, Ada cukup keinginan saya untuk bagian itu ya. Kalau ditanya lebih jauh saya nggak mau, karena saya nggak mau melebarkan kemana-mana, dan saya juga tidak pengen hadir di sini sebagai hero atau apa gitu. Nggak ada, saya nggak mau pesan ke sana. DJ Brevi Nggak apa-apa sih, gue udah biasa dinyinyirin ya. Ya udah gue telan aja gitu, gue nggak mau terlalu bereaksi juga. Ya menurut gue orang bebas kasih pendapat gitu. Dan dijelaskan, yang penting sudah dijelaskan, nggak usah diulang-ulang. Mau paham atau enggak ya kembali ke masing-masing. Bertumbuh dewasa. Ya maksudnya bagus lah kalau orang tuh bikin sesuatu yang kurang bagus, dia belajar perbaiki kan bagus, kita support lah. Kita sebagai manusia tuh harus support orang mau menjadi lebih baik gitu. Saya sih tidak akan ada di bagian dimana gua akan lebih menyudutkan gitu, karena karakter gue bukan itu. Tapi gue juga tidak menyalahkan loh orang menyudutkan, karena kan itu hak setiap orang dan mungkin dia punya alasan tersendiri kan gitu. Kok DJ Brevi sudah gendong? Erika mengizinkan DJ Panda untuk melihat anaknya ya? Oh, saya tidak tahu itu bro. Ada curhatan mungkin cerita ke Koko minta bantuan buat ketemu Erika dan anaknya gitu. Saya tidak tahu juga. Kok ngajarin DJ Brevi udah gendong anak kok Iya, kemarin? skin to skin kemarin. Nggak ada itu momen itu, kan momennya di foto mereka Ketika jemput kemarin di tempat tidur. belum Brevi belajar banyak ya sama papa? Apa? Belajar banyak kan sama papa pas? Ngapain dia belajar sama gue? Kau kan udah punya anak. Apa? Kau tuh jadi bapak. Emang bapak cuma gue doang gitu. Kayaknya mau bapak lain nih. Mungkin ngasih input. Iya, ada Bapak Prabowo, Dari ada Bapak Tom Lembong ya kan. Alhamdulillah ya kok teman-teman. Alhamdulillah.